Sian ya bos. Enak di situ ya. Baik, karena sudah hujan, jadi kita mulai saja ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan kali ini di pertemuan ke-13 dan saya akan coba lanjutkan lagi materinya terkait dengan holonomic graph system robot. Tapi sebelumnya kita akan nanti coba bahas terkait dengan saya agak kesini ya karena harinya hujan. Kalau saya berteriak nanti terlalu apa namanya menguras tenaga nantinya ya. Juga kasihan nanti. Baik, saya minggu lalu berjanji untuk membawa ini. Ini adalah robot holonomic drive system yang digunakan oleh tim robotika untuk lomba di tahun ini. Tahun ini ya, tahun ini. Ada sedikit perbedaan dengan yang ada di depan atau di meja saya itu. Ya, silakan. Kehujanan. Jadi kalau yang kemarin itu kan kita punya motor kecil dan roda yang cukup kecil pula. Yang sekarang kita punya atau di sini ini sudah menggunakan motor dengan torsi kalau tidak salah sekitar 10 kilo. Kalau itu kemarin kan torsinya sekitar 1 atau 2 kilo. Jadi kalau misalkan torsi 10 ini, kalau dihitung sebenarnya ada perhitungan matematisnya. Saya belum sempat mencarikan perhitungan matematisnya untuk kemudian bisa dicari tahu kira-kira kalau dengan motor satu ini torsinya 10 kilo, kemudian kalau kita gunakan 4 dengan roda yang diameternya 10 cm ini, kemudian berapa beban yang bisa dibawa. Nah, jadi kalau ini cukup berat ini, tadi saya bawa dari bawah, ada 2 robot plus box itu, plus ransel, plus tripod. Nah, itu kurang lebih sekian. Nah, ini kalau misalkan diletakkan di lantai, tadi kan kawan-kawan bisa lihat, dia cukup ceper ini. Jadi kalau bahasa ininya itu mengurangi nanti atau center of gravity-nya kan tetap di tengah ini harapannya. Tapi itu mengurangi juga kalau misalkan dia bergerak cukup kencang, maka itu mengurangi nanti pada saat ada goyangan ataupun ada apa ya istilahnya ya, gaya sentrifugal atau apa itu ya, saya tidak ingat persis ini ya. Jadi kalau saat kita naik motor itu kan, kalau kita gas dia kan agak gini kita kan ya. Itu gaya apa itu namanya, gaya sentrifugal kalau tidak salah itu. Nah ini juga sama, pada saat dia jalan itu nanti ada bagian tertentu yang kemudian bergerak gitu. Terutama bagian dinding di sini ada yang saya copot. Yang pertama bagian atas ini ada bagian penutupnya di atas ini kalau tidak salah akrilik. Itu yang kemudian menjadi alas untuk kita meletakkan laptop ya. Laptopnya diletakkan di atas sini. Nah ini kasisnya tidak dibuat dari akrilik tapi dibuat dari triplek atau kayu multiplek ini. Ini kawan-kawan mahasiswa yang buat. Jadi dilubangi sininya. Kemudian karena ini cukup apa ya, apa namanya? Ceper ini sebenarnya bisa dibuat 2 cara. Bisa motornya ini diletakkan di bawah, tapi nanti jadinya seperti itu kurang lebih jadinya ya. Kalau diletakkan di bawah motornya ini maka akan agak lebih tinggi jadinya. Cuman itu akan mengurangi nanti pada saat ya bukan mengurangi, maksudnya pada saat nanti diukur. Jadi lomba robot itu sebelum nanti dijalankan di lombanya, maka kita nanti melakukan pengukuran baik kita secara mandiri ataupun nanti pada saat lomba. Jadi sebelum lomba itu ada panitia yang kemudian mengukur, minta ukur dimensi panjang, kemudian lebarnya, kemudian diukur juga tingginya berapa, tinggi dari lantai berapa, ban yang dipakai berapa, motornya yang digunakan berapa volt itu digunakan, baterainya berapa. Ini tadi saya mau menyampaikan ini ya untuk didemokan, tapi saya lupa bawa baterainya.
Pagi-pagi sudah saya cas baterainya, tapi pada saat saya mau berangkat lupa saya bawa baterainya. Jadinya saya tidak bisa demokan ini. Baterainya ketinggalan. Jadi itu kekurangannya kalau kebanyakan barang yang saya bawa ya. Memang tadi saya Rizky bertanya lagi, apa namanya terkait dengan peralatan laboratorium. Harusnya ini memang ada di lab, tidak saya bawa-bawa Banjarmasin Banjarbaru, Banjarmasin Banjarbaru. Kecuali memang ada 2 kelas ya Banjarmasin Banjarbaru. Sementara ini kan 2 kelasnya di dua-duanya di Banjarbaru. Di tahun yang lalu itu 4 kelas, 3 kelas di Banjarbaru dan 1 kelas di Banjarmasin. Jadi memang saya harus bawa-bawa ini peralatan. Kalau idealnya memang peralatan ini ada di laboratorium. Jadi tidak saya bawa kemana-mana. Karena rentan sekali, seperti ini copot. Jadi tadi pagi itu juga bukan. Kemarin itu saya bawa dari rumah ke dari kampus ke rumah itu copot bannya atau rodanya. Itu dia. Jadi kalau saya pas jalan itu untung belum jauh ya. Jadi saya sudah jalan keluar dari pagar kampus, itu bannya copot satu. Saya balik lagi. Ya kalau copotnya di jalan raya itu susah karena saya bawanya pakai sepeda motor kalau dari di Banjarmasin. Kalau di sini kan masih rada-rada enak karena saya bawanya pakai mobil. Nah, mungkin beberapa barang yang asing ya bagi kawan-kawan sekalian. Mungkin kalau motor sudah pernah lihat di pertemuan yang lalu. Roda juga ada. Yang sekarang ini adalah roda Omni yang single layer. Jadi tidak, kalau itu kan ada dua lapis ininya rodanya. Dan diameternya lebih kecil. Ini diameternya lebih besar. Ini 10 cm kalau tidak salah ingat. Kalau dijual di pasaran itu sekitar 200.000 per ininya. Per rodanya. Belum nanti kita beli hubnya ini. Ini juga kadang lebih mahal daripada rodanya. Ini hub ini penghubung ya. Dari roda ke motor. Nah kemudian ada bracketnya lagi. Itu juga kemarin ada bracketnya tapi sudah juga dipasang di sana. Bracketnya warna hitam. Ini bracketnya agak karatan ini. Ini bracketnya lebih murah karena apa? Karena memang dia dibuat dari plat besi mungkin sekitar 1 mili tebalnya. Tapi sudah cukup mumpuni lah untuk ini. Jadi kalau di ini kan tidak terlalu bergerak. Karena dia juga sudah dipasang kawan-kawan ini dipasangi kardus nih, ganjelannya. Harusnya memang idealnya ini si bracket ini agak tebal, mungkin 2 atau 3 mili, biar kalau saat dibebani beban berat itu tidak. Ini kan kalau dibebani kan gini jadinya nih, agak gini jadinya ya rodanya. Apa ya kayak miring gitu. Kalau miring itu nanti jalannya tidak lagi lurus. Atau kalau misalnya kita program jalan maju, dia bisa jadi agak berbelok ke kanan atau ke kiri. Nah, kemudian mikrokontroler saya kira tidak asing ini. Ini ATmega 2560, tapi ini versi besar. Kalau yang di situ itu versi kecil. Versi yang kita gunakan di mikrokontroler mata kuliah itu sudah versi yang kecil dari ini. Makanya saya katakan mungkin sepertiganya dari ini ukurannya. Ini kan ukurannya agak besar. Kemudian IMS 30-nya yang driver motornya juga ada di sini. Ada 4 driver, 1, 2, 3, 4 nih ya. Kemudian ini L298. Kemudian ini regulatornya kita pakai yang murah aja di sini. Kalau yang di situ kemarin tuh ya agak mahal itu. Yang agak mahal itu yang dipakai di robot berkaki. Karena rentan kalau misalkan nanti tegangannya kelebihan itu motor servonya yang rusak. Jadi kita harus jaga sedemikian rupa agar tegangan itu tidak stabil. Kalau ini tidak, karena kita hanya menggunakan 3 baterai ini, 3 kali 3,7 sama dengan 11,1. Jadi cukuplah untuk menjalankan karena robot ini hanya menggunakan motor 12 volt. Nah kemudian kalau kawan-kawan pernah naik lift, mungkin ada tombol ini. Nah, ada yang pernah naik lift dan menemukan tombol ini? Dan tidak nih sini ya. Itu Radit, pernah nggak Dit? Pernah naik eskalator nggak di samping pojok bawah ada ini? Ada kan? Ini namanya tombol untuk emergency stop. Jadi pada saat dipencet, gitu kan, itu semua power yang ke sini mati semua. Jadi ini mengantisipasi pada saat robotnya tidak terkendali itu kawan-kawan langsung pencet ini. Nanti pada saat untuk mengembalikan dia ke posisi awalnya kita putar aja. Nah itu udah kembali dia. Ini emergency stop switch namanya ya. Kalau di lift juga biasanya ada di tembok, tapi biasanya ditutupi dengan akrilik tipis. Jadi pada saat nanti ada sesuatu, misalkan dia tiba-tiba turun atau apa, itu kan bisa dipencet itu nanti dia ngerem. Kalau di eskalator, kalau dipencet ini, maka dia eskalatornya akan stop atau berhenti. Misalkan ada yang roknya kekait atau mungkin
celananya terkait di situ atau ada yang jatuh. Kan pernah ya ada ya kalau di YouTube itu ya terjadi seperti itu. Kalau yang tahu dan sigap, nah itulah gunanya tahu ini. Jadi kalau kawan-kawan kebetulan misalkan ada di mall atau di mana di tempat belanjaan itu dan menemukan sesuatu yang kemudian di luar apa istilahnya unexpected moment ya kalau bahasa ini ya unexpected moment itu bisa dipencet. Jadi hampir semuanya. Nah kemudian kalau di pusat perbelanjaan atau di mall juga ada juga yang ini digunakan untuk menyalakan alarm kebakaran. Jadi harus hati-hati itu untuk menyetop eskalator atau menyetop lift atau itu menyalakan lampu alarm kebakaran. Itu beda lagi nanti. Kalau di pusat perbelanjaan itu kadang-kadang dia sensornya itu sudah kemudian mendeteksi asap dan langsung menyalakan. Ada juga yang dinyalakan secara manual. Nah kalau misalkan itu harus dinyalakan secara manual maka tombol ini biasanya juga dipencet. Mirip, warnanya mirip-mirip, tapi fungsinya kurang lebih sama ya. Kalau ini kan dipencet untuk kemudian memutus hubungan baterai ke semua perangkat di sini. Tapi kalau yang tombol untuk menyalakan alarm itu dipencet untuk menyalakan alarmnya. Kemudian diputar lagi searah jarum jam kemudian untuk memutus. Jadi ini bisa difungsikan dua. Dipencet untuk memutus atau dipencet untuk kemudian menghubungkan. Kalau pada umumnya kan saklar lampu kita itu kan dipencet untuk menghubungkan ya kan. Kemudian dipencet searah baliknya untuk mematikan. Kalau ini tidak, dipencet untuk kasus ini ya. Ini untuk mematikan, kemudian diputar lagi untuk kemudian menghubungkan lagi. Nah, ini anunya bedanya. Jadi kalau di robot yang di depan itu di atas meja, itu kan saya pasangi saklar biasa untuk menghubung dan memutuskan. Tapi itu kurang praktis kadang-kadang. Jadi kalau dari lama sekali itu ya, tim robot dari kampus-kampus lain mereka sudah menggunakan ini. Dulu harganya mahal, jadi akhirnya kami tidak berani beli. Mungkin harganya ratusan ribu dulu. Sekarang harganya sudah murah ini. Mungkin di bawah 50.000 dapat satu ini. Jadi untuk kemudian keamanan kami sudah menggunakan ini atau di tim robotiknya sudah menggunakan ini. Nah ini tadi saya mau demokan tapi ternyata saya tidak bawa baterai. Kemudian yang juga tidak baru ya mungkin ya kawan-kawan lihat itu adalah ini. Kalau modul relay kan sudah pernah tahu kan modul relay. Ini adalah kicker, bola kicker atau penendang bola. Ini kan sebenarnya diprogram untuk kemudian mendribble bola, mendeteksi bola, mendribble bola, kemudian mengarahkan ke gawang dan menendang. Tapi ini masih dikendalikan secara manual, belum full otonom. Jadi di sini ada microcontroller, kemudian di atas ini menggunakan kabel USB ke laptop nantinya. Laptop itu letakkan di atas sini. Nah kalau kemarin itu laptopnya itu dikendalikan lagi secara nirkabel atau secara wireless oleh laptop yang lain. Nah ini juga ada colokan baterai lain. Nah di baterai lain. Jadi kita menggunakan beberapa baterai. Satu ini baterai untuk power secara keseluruhan, beberapa ya power untuk driver motor. Kemudian satu power lagi untuk kicker ini. Kemudian satu lagi sebenarnya untuk dribble. Jadi kita pisah-pisah. Satu power untuk motor ini, 4 ini, ya power ini, colokannya. Kemudian satu power lagi untuk 12 volt ini untuk penendang tadi, satu lagi untuk dribble. Ini motor dribblenya dilepas sama kawan-kawan mahasiswa. Ada di sini samping ini. Ada motornya 2. Itu yang kemudian mendribble bola. Mendribble itu maksudnya apa ya? Menahan bola ya. Kalau dribble itu dipantul-pantulkan kemudian dibawa. Kalau di sini tidak di dribble dipantul-pantulkan, cuman ditahan aja. Cuman memang bahasanya masih mendribble. Ini ada debu-debunya. Kemudian yang baru lagi di sini apa ya? Itu aja sih kayaknya yang baru ya. Semuanya sama. Dan kalau misalkan kawan-kawan pernah mengutak-atik pintu mobil yang lama ya, ini adalah electronic door locker namanya. Atau kawan-kawan biasanya mengunci pintu mobil itu kan ditarik ya. Ini adalah salah satunya. Door lockernya ini. Jadi di mobil itu ada namanya nanti central lock controller. Jadi kalau misalkan kita pencet tanda kunci tanda gembok ya, gembok kunci itu nanti kan dia akan nutup gini. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan kita nanti pencet yang buka, dia akan naik. Nah, gitu. Jadi fungsinya hanya naik turun. Nah, di sini dimanfaatkan oleh kawan-kawan tim robotika itu untuk kemudian menendang bola. Pada saat dia nutup ke bawah ke dalam, kemudian nanti pada saat dia ingin menendang bola dikeluarkan seperti ini, duk. Tapi ini nendangnya tidak terlalu keras ya.
lembut aja, paling setengah meter bolanya bergelindingnya, paling jauh 1 meter lah. Karena memang kita belum membuat yang atau belum membuat yang kemudian bisa menendang cukup kencang. Sudah saya buat tapi belum diuji coba. Ada di Banjarmasin itu. Saya tidak bawa. Nah, jadi ini yang kemudian saya sudah janji minggu lalu untuk membawa ini sudah saya bawa. Biar saya tidak ngutang dengan Rizky tadi. Ya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang ini ya, stick PS ini. Ini PS2 ini ya. PS2. Ya kan PS2 kan? Cuman ini Mas sudah wireless, jadi ada saklar di sini, ya saklar ya untuk on off kannya. Ada baterai di sini. Ini baterainya baterai triple A ya, baterai 3A yang untuk remote biasanya. Nah, jadi ini nanti kemudian jauh sekali beratnya dengan yang itu nih. Kalau kawan-kawan coba nanti angkat itu luar biasa berat ya. Nah, saya pindahkan dulu. Kenapa saya mendekat ke sini supaya suara saya tidak terlalu berteriak jadinya. Taruh sini aja. Nanti dicoba angkat itu ya. Seberapa kilo tuh? Kalau tidak salah mungkin 5 atau 6 kilo tuh kalau tidak salah. Saya bawa ke sini ya. Ini adalah controller yang akan kita coba baca datanya. Jadi saya minggu lalu juga janji akan bawakan ini. Ini ada receivernya. Tadi copot pinnya jadi saya solder. Saya untungnya bawa solder. Itu di bawah meja itu ada solder warna oranye. Jadi sebenarnya yang terjadi di stick ini sama dengan yang terjadi di yang Bluetooth robot control yang kemarin ya. Siapa yang kemarin nyoba? Ridani nyoba nggak kemarin? Ridani nyoba nggak kemarin? Bluetooth robot control itu siapa? Iqbal apa Rizky? Rizky yang nyoba ya. Nah itu sama seperti itu, cuman yang kemarin itu kan menggunakan Bluetooth receiver, sekarang ini menggunakan receiver 2,4 GHz. Ini frekuensinya 2,4 GHz. Jadi bisa jadi terganggu oleh WiFi segala macam. Karena frekuensinya serupa itu, tapi tidak sama. Memang ada channelnya ya. Ada berapa channel Bal kalau 2,4 GHz itu Bal? 2,4 GHz itu berapa channel biasanya? 2,4 GHz itu berapa channel? Kayaknya lebih dari 5 ya kayaknya ya. Seingat saya itu lebih dari 5 channel. Jadi dia antara sekian banyak channel itu, maksudnya channel itu gini. Kan ada 2,4 giga, 1 misalnya, ada 2,4 giga, 2, 2,4 giga, 3. Jadi channel itu sebenarnya menandakan frekuensi yang berbeda satu sama lain. Misalkan channelnya si TV gitu ya, itu kan ada TV One, TV dan lain-lain banyak. Saya tidak punya TV digital, jadi saya tidak hafal. Nah itu kan sebenarnya yang membedakannya adalah frekuensinya. Tapi dia di channel 1 misalkan itu frekuensinya kalau UHF itu anggaplah 900 gitu ya, 900,1 misalnya. Kemudian nanti channel 2 UHF itu 920, sekian gitu ya, megahertz. Itu yang kemudian berapa Bang? 14 channel. 14 channel katanya Iqbal, 2,4 giga. Nah itu tadi kalau TV kan bisa sampai ratusan ya, channelnya ya. Nah itu dia dibedakan nanti ada yang VHF, ada yang UHF. Sekarang kalau tidak salah sudah pindah ke UHF semua frekuensinya itu. Kalau zaman-zaman dulu sebelum TV digital sekarang ada, itu dia pakai VHF dan UHF. Sekarang kayaknya sudah pakai UHF semua. Nah itu. Nah nanti akan kita coba ini. Tapi saya tidak tahu apakah bisa berfungsi lagi karena tadi sempat copot ininya pinnya. Saya bongkar, saya solder. Mungkin tadi sambil nunggu kawan-kawan yang lain hadir, saya sempat solder tadi. ada satu pin yang lepas. Nah, akan kita coba baca. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu ya apa yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin hari Selasa yang lalu. Nah, kayaknya hujannya sudah mulai reda, jadi saya bisa duduk di sini. Baik, ini ya. Kita lihat, kita sudah bahas banyak hal. Ini saya tidak bahas lagi, kita akan fokus nanti ke sini ya, ke PS2-nya. Ini kita lewati, ini yang sudah bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Ini sudah pertemuan ke-13, berarti kalau dikurangi UTS sudah 12, sudah 11 materi ya, 11 materi. Ini sudah kita bahas dan
yang terakhir ini ya, bukan, bukan. Ini yang terakhir nih. Terakhir tanggal 21 November kemarin. Ini robotnya, tapi beda ya, beda dengan yang digambar. Nah, kita akan coba lihat. Di pertemuan yang lalu kita sudah coba program robot ini, kemudian kita sudah coba jalankan ya. Ini kalau programnya belum saya hapus, dia masih jalan maju, kemudian mundur. Nah, oleh anak saya diprotes, kenapa cuma itu jalannya katanya di rumah. Jadi dia kan kalau sampai rumah ini dimainin, apa namanya, anak saya yang 5 tahun itu dimainan, dijadikannya mainan robot ini. Bentar ya. Programnya itu kemarin. Baik. Nah, sebelumnya kita sudah melihat ya koneksinya. Ini adalah Arduino Mega Pro Mini yang kita sudah coba pakai dan gunakan di mata kuliah microcontroller. Jadi ini adalah versi yang mini atau versi kecil dari Arduino Mega 2560. Jadi kalau yang digambar ini tadi, nah ini kan Arduino Mega 2560, yang termasuk juga yang terpasang di situ. Kenapa pakai 2560? Karena memang pin-pinnya tuh ideal gitu, sekelilingan. Di sekelilingnya itu enak ditancepin. Kemudian kenapa kita menggunakan yang Pro Mini itu untuk lebih apa ya, ringkas lah istilahnya kalau misalkan kita nanti menggunakan robot yang sudah kompleks ininya, peralatannya ataupun komponen pembentuknya, sehingga kita perlu yang kemudian ringkas. Jadi perlu sesuatu yang bisa diselip-selipkan di antara komponen yang lain yang besar-besar gitu ya. Dan kalau misalkan kita bisa sembunyikan ini ya, itu seolah-olah orang tidak mengira bahwa ada controller di dalamnya. Nah, di pertemuan yang lalu kita gunakan ini karena saya tidak ingin mengulang yang sama dengan pertemuan-pertemuan atau kelas di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi kita gunakan Arduino Pro Mini ini untuk kemudian kita program. Toh juga kita sudah belajar dan mencoba memprogramnya di mata kuliah microcontroller yang lalu ya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini ya, ini ada beberapa pin yang kemudian nanti kita gunakan. Jadi saya balik nih. Kita gunakan pin kalau kemarin ya, untuk PWM-nya itu 2, 3, 4, 5 kalau tidak salah. Itu ada di sebelah sini nih. Udah bisa digeser ke kanan ya. Nah, sini 2, 3, 4, 5-nya. Nanti kita akan juga gunakan pin 10, 11, 12, 13 untuk keperluan ini. Nanti akan kita coba lihat ya. Apakah bisa dibaca apa tidak. Kemudian untuk ke ini ya. Untuk ke driver yang lalu kita sudah juga bahas. Nanti kita coba perhatikan di situ ya PWM-nya. PWM-nya kan untuk ke pin 2, 3, 4, 5. Nah, ada juga nanti suatu saat kalau misalkan kita sudah merakit robot ya, kemudian kita tidak memerlukan nilai PWM untuk mengubah kecepatan putar motornya, maka kita bisa langsung gunakan seperti ini. Bentar. Tuh, bisa ya, bisa dilihat ya. Mungkin nanti akan keluar lagi ujian akhir semester itu. Ridani dan kawan-kawan ataupun Yuda dan kawan-kawan di belakang itu ada pin PWM yang dihubungkan langsung ke pin 5 volt atau logic 1 atau tadi yang ini. Ini kan dihubungkan ke digital pin untuk kemudian nanti diberikan sinyal PWM-nya berapa. Mau 100, 200 atau berapa ya. Nah, kalau misalkan nanti di soalnya itu dituliskan seperti ini ya, maka nanti programnya yang kita gunakan adalah seperti yang kita gunakan di pertemuan yang lalu, yang ini. Mana ya? Ya, pertemuan yang lalu itu sudah. Saya buka dulu ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini yang sudah ada PWM-nya. Jadi ada pin PWM depan kiri, belakang kiri, depan kanan, dan belakang kanan. Jadi pin 2 itu untuk kemudian PWM depan kiri ya, sebelah sini berarti. Depan kiri, kemudian belakang kiri. Pin 3, pin 4-nya depan kanan, kemudian belakang kanan.
Nah, itu yang kemarin kita gunakan. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah coba untuk kemudian memprogram ini menggunakan sinyal PWM dan bentar, di program utamanya kemarin ini. Tapi di dalamnya, di dalam prosedurnya itu kemarin sudah ada PWM-nya nilainya 255 nih. Nah, ini ya, ini 255. Nah, jadi ini kemarin kita sudah gunakan parameter ya untuk menjalankan roda semuanya ini keempat rodanya untuk dia bergerak, entah nanti berputar ke kanan, putar kiri, ataupun sementara ini baru maju dan mundur ya. Kita akan nanti program juga untuk gerakan yang lain. Baik, lanjut lagi ke sini tadi kita kembali. Jadi kalau nanti rekan-rekan sekalian mau memprogram robot tapi tanpa harus repot kemudian memberi sinyal PWM, maka pin PWM-nya di master yang warna merah-merah ini, master driver ya, monster driver itu kita cukup hubungkan dia ke 5 volt atau ke logic 1 ya. Itu kemudian kalau misalkan diberi dari Arduino maka diberi logic 1. Atau kalau misalkan mau langsung hubungkan ke pin 5 voltnya langsung dihubungkan ke pin 5 volt. Tapi yang sementara ini yang kita program adalah kita menggunakan mode yang ada PWM-nya ya. Dan ini kemudian sementara ya tabel kebenaran untuk arah putarannya saya mengulangi dari yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu sedikit. Tabel ini kemudian mewakili dari keseluruhan gerakan yang sudah bisa dilakukan atau diprogramkan ke robotnya dari maju mundur, geser kanan, geser kiri, kemudian putar kanan, putar kiri dan seterusnya ya sampai berhenti di situ. Kalau tidak salah kemarin ada yang kurang, mundur serong kanan dan mundur serong kiri. Dua yang tidak muncul di sini. Jadi nanti kalau misalkan ujian saya minta untuk memberikan mencari data yang kira-kira kalau mundur serong kanan dan mundur serong kiri itu seperti apa dari tabel ini gitu ya. Kawan-kawan harus bisa ya, nantinya ya. Coba nanti sambil jalan. Ini kan ada maju, mundur, geser kanan, geser kiri. Sebenarnya ada teorinya nanti. Bukan teorinya nanti. Kemarin itu ada teorinya ya. Jadi kalau misalkan untuk mundur serong kanan mundur serong kiri itu sebenarnya tinggal membalik saja data yang ada di situ. Itu kan ada maju serong kanan dan maju serong kiri. Tinggal dibalik. Nanti maju serong kiri itu gini ya. Kita tulis saja nih. Siapa tahu nanti saya keluarkan lagi ujian ya. Ini kan robotnya gini. Rodanya ada di sini, ada di sini. Kan kemarin sudah disetting ya 45 derajat katanya. Kalau ini maju sini, maju. Kemudian ini mundur. Sesuai tabel itu ya. Kemudian ini maju namanya maju serong kanan. Nah kalau misalkan nanti ditanya mundur ya, mundur serong kiri, data yang ke situ dibalik semua. Ya, dibalik semua tadinya 0 jadi 1, 1 jadi 0. Itu aja anunya kuncinya ya. Nah, kemudian kalau yang ini kan maju serong kiri. Nah, kalau mundur serong kanannya data ini nanti yang dibalik. Ini mundur serong kanan. Nah, di dalam tabel itu dua ini yang tidak saya masukkan. Tapi tidak sengaja sebenarnya masukkan. Mungkin lupa saya memasukkannya. Nah, jadi kalau nanti kawan-kawan tidak percaya atau penasaran, itu kan kita coba nanti ya. Tapi sebentar ini saya tidak bahas dulu di sini. Karena sebenarnya itu hanya membalik saja. Nah, ini yang kemarin ya, programnya. Ini inisialisasi pinnya. Ingat ini pinnya ada 8 untuk input A dan B masing-masing motor. Jadi kalau 2 input masing-masing motor kali 4 motor ada 8. Itu yang LED 13 itu hanya improvisasi saja. Ini sebaiknya saya hapus dulu aja ya. Karena ini nanti pin 13-nya dipakai untuk keperluan si stick PS-nya. Jadi saya hapus saja nih. Biar tidak membingungkan. Karena nanti dipikirnya wah itu untuk apa ya. Baik, ini tadi inisialisasi pinnya. Yang pin 13-nya saya hapus karena memang itu tidak digunakan oleh motor ataupun driver motor, tapi digunakan nanti oleh stick PS-nya.
Kita belum tahu apakah bisa jalan apa tidak ini nanti. Ini LCD-nya tidak saya gunakan juga ya. LCD-nya kita matikan atau tidak. Bentar. Biar tidak membingungkan, saya hapus saja. Atau sini ginikan aja. Satu saat mungkin kalau perlu, ini adalah programnya ya. Ini saya jadikan komentar bagian LCD-nya. Biar kawan-kawan tidak terobsesi ataupun tidak terpengaruh dengan itu kode program untuk LCD. Jadi ini di setup kita menentukan kemudian mode masing-masing pin. Nah ini juga ini, yang ini saya jadikan komentar. Oke yang ini ya, ini untuk coba motornya sudah kita coba kemarin, nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan coba fokus dulu karena waktu kita terbatas. Jadi saya masuk dulu ke sini ya. Nanti apa namanya? Slide-nya kan saya upload lagi ke LMS. Kita ke sini dulu. Saya percepat karena waktunya terbatas. Nanti habis ini ajan. Mungkin setengah jam lagi ajan. Nah, nanti untuk kita bisa menggunakan si stick PS ini dengan receiver ini ya, dengan receiver ini, maka kita perlu mendownload nanti library-nya ya. Library-nya itu bisa download dari sini. Kalau di Arduino-nya itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini kalau misalkan saya hapus ya, dia belum ada nih misalkan. Kita masuk ke sketch, kemudian include library. Ini kebetulan si apa namanya? Drivernya sudah saya download di sini. Namanya ini. Nah, include ps2x underscore library lib.hidden. Nah, itu yang kita includekan di sini yang kemudian nanti akan kita gunakan. Balik, saya masukkan ke atas. Nah, kemudian kita lihat dulu ya sebelum kita masuk ke program sini. Jadi dia download dari sini, kemudian driver atau library-nya, kemudian kita lihat ini koneksi pin-pinnya. Yang dicontohkan di sini adalah koneksi untuk Arduino Uno ya, sebenarnya sama aja posisinya itu. Tapi kita lihat. Nah ini pin-pinnya, kalau kita lihat lebih detail ya. Ini tadi receiver dari PS2X controllernya, wireless controllernya kurang lebih seperti ini. Sambil diperhatikan di situ posisi pin satunya ada di mana, pin 2 dan seterusnya, pin 9 ada di mana. Nanti ada beberapa pin yang kita tidak gunakan. 1, 2, 3 digunakan, 4, 1, 2, 3, 4, 5 digunakan, sampai 6 ya. 7, nanti ada yang tidak digunakan pin 8. Itu ada yang no connection itu pin 8. Pin 9 juga tampaknya tidak digunakan. Kita hanya menggunakan 6 pin di sini. 1, 2, pin 3-nya juga tidak digunakan kayaknya. Vibration motornya itu tidak digunakan ya. Jadi 1, 2, kemudian 4, 5, 6, 7. 8, 9 tidak digunakan. Nah, jadi kalau di sini ya. Nih, ini sudah saya tuliskan di situ. Di PS2 controller pinnya 1, 2, sampai 9. Yang digunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pin data, pin 1 itu dihubungkan ke pin 12. Ya. Pin 12 dari Arduino Mega Pro Mini. Di mana posisi Arduino Mega Pro Mini yang 12-nya sudah saya juga perlihatkan di situ ya. Tapi memang ini tidak. Kalau saya kecilkan nanti terlalu kecil. Mungkin nanti ada gambar yang ini ya. Gambarnya harusnya ini. Nah, ini. Di minimize. Nah, gambarnya kan harusnya kan gini. Tapi saya zoom tadi bagian sebelah sininya untuk kemudian kawan-kawan bisa baca, bisa lihat itu ya. Dia ada di sebelah sini nih. Sebelah kanan ya. Nah, sebelah sini. Di slide ini sudah saya zoomkan bagian situ ya, bagian kanan sini. Nah, bagian sini. Jadi termasuk juga ini untuk komennya, itu pin 11 kita hubungan ya. Kemudian pin 3 ya tadi no connection ini untuk pinnya tidak digunakan. Yang 4 itu GND juga ke groundnya ini, ke groundnya si Arduino. Dan yang harus diperhatikan ini adalah dia menggunakan tegangan 3,3 volt, bukan 5 volt. 3,3. Pin 3,3 volt itu ada di sebelah sini nih. Saya tunjuk nih. Jadi tadi pin sebelah kanan dari si Arduino Mega Pro Mini, kalau dilihat dari sini ya. Nah, lihat dari sini.
Ini kan Arduino Mega Pro Mini-nya. Di sebelah kanan yang pin-pinnya itu. Ini tuh dari bawah itu ada V-in, kemudian GND, kemudian 5 volt, sebelahnya 3,3 volt. Jangan sampai tancap ke 5 volt. Jebol nanti ininya. Ininya rusak. Jadi dia menggunakan tegangan yang PCC yang 3,3 volt, bukan PCC yang 5 volt. Nah, itu nanti bedanya. Apa bedanya? Ya karena memang chipnya ini di apa namanya di pabrik atau di pabrikasi dibuat untuk hanya menggunakan tegangan sebesar 3,3 volt. Makanya di situ saya tulis tuh biar tidak salah ya. Pin 5 dari PS2 wireless receiver-nya ini itu terhubung ke 3,3 volt. Kemudian pin 6 attention-nya ke digital pin 10 dan clock-nya ke pin 13. Nah, itu ya. Itu yang kemudian akan kita coba baca. Kita lihat dulu di sini programnya ya. Nah, kita akan baca dulu ini nanti di apa? Di serial ya, serial begini. Nah, ini terhubung select boardnya dulu nih pin 8 kalau tidak salah. Ini Mega, Arduino Mega ya. Nah, ingat di sini ya, di apa namanya? Di Arduino sini itu tidak ada Arduino Mega Pro Mini, tidak ada. Jadi yang ada Arduino Mega saja, Mega 2560. Nah, jadi kalau misalkannya pun kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini, kita akan memilih boardnya ini Arduino Mega 2560. Ini kebetulan dia sudah terhubung ke COM 8 atau COM 3, COM 3 ya. Ini saya okekan dulu. Kita akan coba baca ya apa yang nanti dipencet di situ. Mana tadi ya? Sini ya. Nih, kemudian bisa tidak dibaca datanya. Saya tidak tahu nih, lah lama tidak digunakan. Nah, ini kalau dia terhubung ya, ini kan nyala nih. Kalau dia terhubung, dia nanti yang warna hijaunya itu tidak berkedap-kedip lagi. Kalau saya matikan ini ya, dia kan kedap-kedip kan. Itu artinya dia tidak terhubung. Sama seperti kita menggunakan Bluetooth kemarin itu. Nanti Bluetooth-nya tidak berkedap-kedip, indikator koneksinya. Itu kalau dia sudah terhubung ke Bluetooth receiver dan transceivernya. Nah, ini kalau dia terhubung, dia tidak akan kedap-kedip. Sekarang kita coba upload dulu ini. Dia bisa menerima data apa tidak ya? Search library. Oke. Kita pakai yang sini aja ya. Ini saya upload, copy dulu. Oke, kita upload ini pin COM 8 ya. Meganya betul. Sudah, ini kita coba upload dulu. Oke, simpan ini PR13. Masih mencoba upload. Wait setup apa katanya? Simpan, upload dulu. Jadi tujuan kita sekarang coba membaca dulu ya, membaca data dari stick PS-nya ini. Nah, apa katanya? Time out communicating with programmer. Nah, kayaknya tabrakan dengan ini nih. Saya tutup dulu nih ya. Tutup dulu yang satunya. Biar tidak tabrakan ini. Saya pindah port dulu ya, portnya dipindah ke yang lain.
Ini portnya COM device manager, dia terhubung ke COM 4. Pindah port ya, COM 4. Oke. Upload lagi. Iya Rida nih. Alhamdulillah. Baik, ini sudah terhubung. Sekarang kita coba baca serial monitornya ya. Nah, ini kenapa seperti ini? Ini karena baut rate-nya ya. Tadi kita menggunakan 11.000 ini. Nah nih. Ini ada yang mencet ya 79. Nah, biar si yang lebih berpengalaman aja yang mencet. Oke, coba dipencet. Dari sampai situ. Ini kalau tidak dipencet dia 79 ya. Sama seperti Bluetooth kemarin, kalau tidak dipencet dia menunjukkan angka berapa. Coba pencet. Lama yang lama, misalkan maju atas itu. 255 ya kalau atas itu ya. Kalau tidak dipencet 79. Jadi di datanya itu nanti diatur di rules-nya atau di aturannya. Kalau data yang diterima receiver 79 maka robotnya stop gitu atau berhenti. Tapi nanti kalau misalkan dipencet angka yang lain atau tombol yang lain itu kita bisa arahkan dia mau maju mundur dan seterusnya. Jalan masih jalan? Kotak dan lain-lain? Nah, ada apa aja katanya? Square just release. Jadi dipencet just release. Hah? Dipencet apa dia? Ini cuma sekali ya dia, nggak ini ya? Oh iya, just release ya. Berarti kita harus nanti program kalau dia dipencet. Ada. Kalau di sini tombol start ditekan ya. Tombol oke. Mungkin tidak semua tombol nanti kita pencet ya atau kita gunakan. Ada beberapa tombol saja yang kita gunakan. Misalkan tombol arah itu mana ya? Kita hanya perlu misalkan maju, mundur, kiri kanan ya. Kita lihat. Bisa nggak nih? Apa katanya? Itu stick analog ya?
Baik, sebentar ya. Saya lihat dulu. Kita akan coba gabungan dengan program yang kemarin ya. Motor. Kita coba baca beberapanya ya. Coba yang ini. Oh, dia lagi terpakai nih tadi ya. Serialnya lagi pakai. Hmm. Dia masuk connect ke ini tadi ya. 13. Oh ini. Sembilan. Kita coba tambahkan di sini ya untuk ini mana berhentinya. Tadi nah. Ini kalau tidak ada pencet 79. Ini datanya apa yang 79 ini tadi? Serial ya. Vibrate. Baca stick if return 1 return 2 paste gamepad pause. Sorry gamepad pause. Coba pencet PS pad up-nya, pad up. Nah, tombol atas, tombol atas. Nah, gitu yang ini ya, pad up. Bentar, coba saya hidupkan. Sekarang sudah mau nggak? Itu pencet ya? Lepas? Pencet yang lain? Nah. Saya. Nah, sekarang saya coba lepas dari sini ya. Itu sudah saya masukkan di beberapa ininya, di beberapa programnya ya. Coba. Maju. Itu maju ya, mundur. Nah, kanan. Nah, ini dia. Jadinya seperti itu ya. Jadi dia memang pencet sekali itu sudah memberi perintah. Nggak tahu nih saya kayaknya belum diprogram untuk menghentikannya nih. Ini di bagian maju ya pad up tadi. Ini kan pad up ini kan sudah saya masukkan maju. Kemudian kalau right itu dia geser kanan, ya.
kemudian geser kiri, mundur. Itu apa tuh? Hah? Tombol X ya? X itu apa ya kalau di sini? Oh, sudah terhubung ke sini lagi. Jadi saya tidak tahu si X itu anunya apa. Data. Blue, L3, R2. Kayaknya sudah saya masukkan untuk berhentinya. Nah, di sini nih. Blue ya? X kan? Jadi yang di program ini sudah saya masukkan untuk kalau tombol X ditekan itu dia berhenti. Coba maju lagi, Ki. Nah, maju lagi kan? Iya. X itu untuk berhentinya di sini. Jadi program ini sebenarnya bawaan dari itunya ya, bawaan dari receivernya, receiver si ini. Bawaan dari receivernya. Jadi kita tinggal pakai saja karena library-nya sudah ada. Jadi saya hanya menambahkan tadi prosedur yang dipanggil dari masing-masing tombol yang ditekan. Jadi itu gampangnya karena kita sudah menggunakan library. Kalau kita bikin sendiri itu susah ya, ini ya. Apa namanya? Kalau kemarin ultrasonic itu kan juga sudah ada apa namanya ideal dari untuk membaca, memberikan sinyal, kemudian membacanya itu seperti apa, rumus-rumusnya itu kalau ini sudah ada dan termasuk di dalam library-nya. Jadi kalau kita pakai program ini tadi kita tinggal masukkan di situ kalau tombol PSB ya, push button namanya PSB itu push button blue. X itu warnanya biru ya Ki ya? X itu warnanya biru ya? Itu push button blue yang dipencet, kemudian dia akan memberikan informasi di serial printnya tadi. Karena dia tidak terhubung ke laptop lagi, maka kita tidak bisa baca data serialnya. Kalau sudah terbaca, maka kita akan kemudian bisa menambahkan itu prosedur tambahannya. Berhenti, belok kanan, geser kiri, dan seterusnya. Sebenarnya saya nanti ingin menambahkan programnya itu di analognya. Analog itu kan kompleks kan angkanya kan. Kalau sekali dipencet ada 4 angka itu. Karena dia posisinya itu posisi terhadap atas, bawah, kiri, kanan gitu loh. Kayak kuadran gitu loh. Kayak kuadran. Jadi ada beberapa angka yang muncul pada saat di posisi apa namanya tombol analognya itu. Masih mau connect Ki? Kalau geser kanan? Ya. Kira-kira itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Jadi ini programnya saya masukkan kemana ya? If-nya tadi itu ada di sini ya. Jadi di program utamanya ini saya hanya menjalankan baca stick kemudian sudah. Karena baca stick di sini, di dalamnya sini ya. Bentar. Baca stick ini baca stick dari, maaf, bentar. Nah dari sini, ini sudah ada dibuatkan untuk kemudian jika ini apa, jika ini apa, jika ini apa. Dan di sini kan sudah saya buat. Kalau misalkan yang ditekan adalah tombol start, maka kita akan munculkan di serialnya itu tombol start ditekan dan seterusnya ada di situ ya. Jadi saya sudah masukkan di sini. Nah, di sini dia juga sudah memberikan informasi ke microcontroller. Kalau dia menerima data satu, nih ya data satu, maka itu nanti dia sebenarnya menandakan dia tidak menemukan controller yang terhubung atau situnya dimatikan ya oleh Rizky atau Ridani di situ. Kalau dia datanya 2 yang diterima, maka itu kemudian adalah gitar controller. Nah, kita tidak menggunakan gitar controller. Selain itu berarti yang diterima adalah atau yang terhubung adalah DualShock PS2 wireless controller di sini atau DualShock controller namanya ya. Nah, dari situ kemudian kita bisa baca ini. Jika yang dibaca adalah tombol apa di situ ya, kemudian start, maka kita akan berikan apa ya, reaksi ya namanya di sini ya. Baik, saya kira itu dulu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Ada kemungkinan nanti akan saya kirimkan ke grup terkait dengan penugasan. Jadi penugasan itu sekaligus untuk menambahkan nilai ke UTS. Ya, lanjutnya. Karena ada yang minta UTS remedial, terlalu repot nanti kalau kita adakan itu lagi. Jadi itu aja nanti. Jadi kawan-kawan yang kemudian tidak hadir juga bisa mengerjakan itu dan nilainya kita bisa tambahkan. Baik, sekiranya itu dulu. Ada pertanyaan lagi? Hai, Aisyah mana? Oh. Karena biasanya ada Aisyah, ada Nisa, ada Novi. Hah? Lebih dikit, iya biasanya. Ini karena tadi sebagian juga kehujanan, mohon maaf ya. Kehujanan. Kasihan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di pertemuan berikutnya lagi aja ya. Ini apa lagi yang kurang ya? Hmm? Nanti saya kirimkan. Nah, sebenarnya hanya meresume aja sebenarnya seperti biasa ya. Saya tidak mau menugaskan yang sebelum UAS nanti ya. Kita harapannya, tapi ini ya berharap lagi sih. Hari Jumat kemarin saya sudah tanda tangan di itu dengan Pak Ruslan dengan Bu Uci juga untuk keperluan praktikum, tapi didanainya separoh. Tapi lumayan lah kalau tidak ya. Iya, tapi waktunya tidak sempat kayaknya. Kalaupun misalkan ada minggu depan kita bisa praktikum, berarti pertemuan ke-14, 15 ya, 16 itu kan sudah UAS. Kalaupun tidak sempat nanti di kelas, saya minta tolong nanti diizinkan kawan-kawan mahasiswa mempraktekkan itu di luar kelas. Ya. Jadi nanti silakan dipinjam di laboratorium di Parusna, nanti dibawa atau di situ juga boleh. Harusnya dibawa ke kelas sih, mungkin minta kelas S1 atau di tempat lain itu di lab nantinya. Atau kita nanti titipkan aja itu di lab barangnya itu. Jadi kawan-kawan bisa coba program di situ, coba dirakit. Mungkin nanti penugasan terakhirnya saya minta kalau ada barangnya itu ya, barang praktikumnya saya minta untuk mendokumentasikan proses perakitnya. Jadi itu nanti kan ada banyak tuh, misalkan ada 3 atau 4 gitu ya. Ya saya mintanya 7, mungkin 4 atau 3 yang disetujui itu. Apa itu itulah yang dirakit nanti ya, misalkan Iqbal, ada Ridani, ada Nisa dan kawan-kawan. Nanti didokumentasikan, itu nanti kita laporkan sekalian untuk publikasi. Ini. Karena sudah ajan, saya cukupkan dulu ya. Kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Mungkin ada bahasan lain yang kita perlu nanti ulangi, ataupun kemudian beberapa hal yang mungkin belum dipahami. Saya cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Masih hidup? Silakan kalau mau dijalankan dulu.